bukti dari pengadilan juga ini. Bukti dari pengadilan. Kericuhan terjadi saat polisi dan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar hendak masuk ke lokasi sengketa lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan untuk membacakan putusan eksekusi. Saat ini permen ini dikeluarkan pasca mau eksekusi. Ada waktunya. Pembacaan putusan disambut aksi protes oleh ahli waris dari pemilik lahan. Mereka bahkan terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Pihak ahli waris memblokade jalan masuk ke lahan sengketa dengan membakar ban bekas dan membacakan bukti kepemilikan tanah. Perintis kemerdekaan. Coba. Artinya salah ya, Pak? Pastinya salah. Itu sudah jelas salah. Kan ini juga dari pengadilan. Mereka menduga ada mafia tanah di balik kasus ini serta dugaan sertifikat tanah yang palsu. Meski sempat ada perlawanan dari pihak tergugat, petugas tetap mengeksekusi lahan tersebut. Persoalan tadinya ada bantahan dari pihak termohon bahwa ini salah kohir, salah tempat. Bagi kami dari pengadilan negeri adalah ini sudah ingkrah dan sudah selesai. Perlu dipahami bahwa dalam proses pengadilan, proses persidangan, bahwa sebelum putus itu ada namanya PS, pemeriksaan setempat. Jadi ada keyakinan kami bahwa Pengadilan Negeri Makassar sudah melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya sebagai pengadilan. Kami juga menemukan bukti bahwa ini ada dugaan keterlibatan mafia tanah. Kenapa kami nyatakan seperti ini? Ini pernah dilaporkan karena dilakukan pemagaran ini, pagar ini pernah namanya Yayasan Bank Bukopin melakukan pemagaran di sini. Kemudian oleh ahli waris tidak diterima. Hasil ujinya menyatakan bahwa alasan terbitnya sertifikat hak milik nomor 48 itu dipalsukan. Lahan seluas 21.300 meter persegi ini dipersengketakan antara pemohon Purnama Susanto dengan termohon Abdul Rahim. Diketahui kasus sengketa lahan ini terjadi sejak tahun 2018 yang ingkrah di Mahkamah Agung namun dimenangkan oleh pihak pemohon Purnama Susanto. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Puluhan remaja yang masih mengenakan seragam sekolah saling serang dengan remaja lainnya di Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku tawuran bahkan menggunakan senjata tajam. Tak hanya menyerang sekolah, pelaku juga melakukan penyerangan terhadap warga yang berusaha membubarkan tawuran tersebut. Akibat peristiwa ini, 2 orang pelajar mengalami luka bacokan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menuju lokasi, dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi. Korban dari SMK 1 dan siswa SK 1 yang siap-siap. Yang mereka bersiap-siap, sempat ada serangan lagi, mereka akan membalas. Tiba di sana kita berikan pengarahan kepada siswa dan berikan jaminan kepada mereka bahwa kondisi sudah aman. Tawuran tersebut diduga merupakan aksi balasan dari peristiwa tawuran sebelumnya yang melibatkan pelajar dari sejumlah SMK di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berusaha kabur saat digerebek, pengedar narkoba di Medan, Sumatera Utara nekat lompat ke sungai. Akses jalan ditutup, siswa sekolah dasar di Padang Sidempuan panjat tembok setinggi 2 meter untuk ke sekolah. Polisi bongkar praktik dukun cabul di Ngawi, Jawa Timur. Korban puluhan orang, 1 diantaranya hamil 8 bulan.
Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi hari ini dari Jakarta, di mana sebuah pabrik garmen di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pabrik garmen yang terletak di Jalan Kayu Besar Rawa Melati, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis malam terbakar. Api membakar beberapa bagian gedung pabrik serta sejumlah mesin operasional yang berada di dalamnya. Banyaknya material bahan konveksi membuat api membesar, membakar seluruh isi pabrik. Saat kejadian, pabrik sedang berhenti beroperasi. Cuman kejadian itu pas Isa aja tahu-tahu udah gede. Ini pabrik atau apa, Pak? Pabrik. Pabrik apa, Pak? Pabrik konveksi. Pemadam kebakaran dari Jakarta Barat mengerahkan 15 unit mobil pemadam ke lokasi untuk padamkan api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga disebabkan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk box gandeng bermuatan produk makanan ludes terbakar di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Sebuah truk box gandeng di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis pagi ludes terbakar. Api dengan cepat membakar bagian kabin dan mesin kendaraan. Truk tersebut bermuatan ratusan dus mie instan dan makanan ringan. Petugas menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk padamkan api dengan durasi mencapai 1 jam lamanya. Kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari mesin truk. Saat terbangun itu pun tidak terbangun, dibangunkan oleh pengendara yang lain berhenti karena melihat asap. Setelah melihat asap, sopir lari ke pos polisi dan sudah melihat mobil terbakar. Ini muatan apa aja dan ini? Ini muatannya dari ring, yaitu muatan mie. Yang terbakar kayaknya ini ada konsleting pada listrikannya, sehingga membakar mesin. Selanjutnya merembet ke muatannya. Awalnya sih nggak tahu saya, Pak. Kira-kira tadi habis dari sana mati mesin, saya menepi di sini. Saya berhenti, tahu-tahu ada asap putih. Saya kirain mesin saya kokro, apa kampas kopling saya habis. Berhubung malam nggak kelihatan. Saya tunggu pagi, saya tinggal tidur di cabin. Tahu-tahu diklakson sama mobil trailer, tahu-tahu terbakar. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut karena sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Truk tronton bermuatan kayu jatuh ke jurang di pinggiran Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Supir truk tewas mengenaskan terjepit badan truk yang ringsek. Evakuasi korban kecelakaan di Jalan Sigabanding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berjalan dramatis. Tim SAR dibantu warga berusaha mengeluarkan korban dari badan truk. Kondisi tanah yang menurun dan tebing terjal membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Proses evakuasi korban berlangsung selama 5 jam. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Muhammad Syafil datang dari arah Pematang Siantar. Diduga truk hilang kendali saat jalan menurun sehingga terjun ke dalam jurang. Satu buah truk muatan kayu yang terjun langsung ke jurang sedalam 5 meter. Masih belum diketahui penyebabnya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk kejadian terjadi di jam 3 dini hari tadi, ya, dilaporkan ke tim Basarnas itu jam 5 pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang pengedar narkoba berikut sejumlah barang bukti berhasil diamankan petugas dalam sebuah penggerebekan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Pengedar narkoba kocar-kacir hingga terjun ke sungai untuk menghindari kejaran polisi.
Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba yang terletak di Jalan Kelambir 5, Gang Pantai, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang diduga pengedar kocar-kacir saat polisi datang ke lokasi. Beberapa di antaranya bahkan kabur melalui atap rumah. Polisi bahkan terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengetahui pengedar narkoba nekat menceburkan diri ke sungai hindari kejaran polisi. Di lokasi selain mendapati barang bukti alat hisap sabu, petugas mengamankan 4 orang pengedar. Untuk kegiatan JKN hari ini di Polsek Medan Sunggal ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Razia narkoba ini digelar selain mendapat laporan dari warga yang resah dan juga merupakan hasil pengintaian petugas beberapa waktu belakangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 2 pelaku begal motor ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang pelaku dilumpuhkan dengan timah panas akibat melawan petugas. Satreskrim Harimau Siguntang Polsek Ilir Barat 1 Palembang menangkap DS dan AR, 2 dari 3 pelaku begal sepeda motor yang tusuk korbannya di Jalan Demang Labar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa perlawanan, polisi menangkap DS saat bersembunyi di rumah orang tuanya. 1 orang pelaku AR terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas akibat melawan saat hendak ditangkap. Sedangkan 1 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Aksi para pelaku bermula dari saat mengisi bahan bakar di pom bensin. Ia merasa tidak senang dipelototi korban. Selanjutnya pelaku menunggu korban di pinggir jalan dan memepet kendaraan korban sampai terjatuh. Lalu memukul dengan kunci pas dan menusuk korban dengan obeng hingga tak berdaya. Dan kemudian membawa kabur motor korbannya. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor korban yang dibawa kabur para pelaku. Pada saat korban akan keluar, dipepet, karena dipepet oleng, terjatuh, dan mereka langsung mendekati korban. Ada yang memukul, ada yang menggunakan kunci pas 12, dan ada yang menggunakan obeng, sempat menusukkan obeng ke korban. Mereka pelaku ini bertiga, baru 2 yang berhasil kami tangkap, dan yang 1 masih DPO. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian motor di Desa Panawuan, Kuningan, Jawa Barat babak belur diamuk warga. 1 pelaku meninggal dunia di rumah sakit akibat luka yang serius. Dalam video amatir warga terlihat 2 pelaku yang diduga akan melakukan pencurian sepeda motor babak belur diamuk warga. Pelaku berinisial MS dan WD, warga Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Cirebon ini ditangkap warga saat tengah mencuri motor milik warga Desa Panawuan, Kecamatan Ciganda Mekar, Kuningan, Jawa Barat. Petugas menangkap kedua pelaku yang sudah babak belur dan langsung dibawa ke rumah sakit Linggajati untuk pengobatan. Namun 1 dari 2 pelaku akhirnya meninggal dunia, sementara 1 pelaku lainnya dibawa ke Mapolres Kuningan guna menjalani pemeriksaan. Dapat informasi dari warga yang mengamankan tertangkap tangan. Untuk kasusnya sedang dilakukan penyelidikan dan mungkin lainnya kita proses. Berarti untuk sementara ditahan? Yang ditahan di Polres. Berapa pelaku sebenarnya? Pelaku 2 orang. Sementara itu, orang tua pelaku menangis histeris saat jenazah pelaku dimasukkan ke dalam ambulan. Jenazah pelaku langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Warga Nunukan, Kalimantan Utara menangkap seekor buaya besar yang diduga memangsa seorang nelayan. Proses penangkapan buaya berjalan dramatis, melibatkan belasan warga.
Belasan warga di Kecamatan Sei Menggaris, Nunukan, Kalimantan Utara menangkap seekor aligator besar di Sungai Semaja. Dengan menaiki perahu, warga berhasil menangkap seekor buaya berukuran besar dan ditarik ke tepian sungai. Selain warga, penangkapan buaya ini juga melibatkan anggota BPBD dan SAR gabungan. Pas ditemukan kondisi korban itu, memang korban itu di dalam perut buaya. Kondisinya korban itu sudah dinyatakan meninggal. Pencarian seekor buaya ini dilakukan setelah sebelumnya dilaporkan seorang nelayan pencari udang hilang selama beberapa hari. Warga menduga nelayan tersebut dimangsa buaya. Sungai Sei Menggaris, Nunukan merupakan kawasan yang menjadi habitat buaya, sehingga BPBD mengimbau agar nelayan berhati-hati saat mencari ikan. Sejak Juni hingga Juli terdapat 3 warga menjadi korban keganasan buaya di beberapa anak sungai Sei Menggaris. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi nelayan ikan yang meninggal dunia saat mencari ikan di laut dilakukan TNI Angkatan Laut bersama Polair dan Basarnas di tengah laut. Korban meninggal setelah mengalami sakit saat berlayar bersama rekan nelayannya. Seorang nelayan berasal dari desa Kapitan Kecamatan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah meninggal dunia saat mencari ikan di laut bersama rekan-rekannya. Korban dievakuasi prajurit TNI Angkatan Laut yang berjaga di pos Lanal Banjarmasin, Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Evakuasi dilakukan personel TNI Angkatan Laut setelah mendapat laporan. Dengan menggunakan speedboat, korban dievakuasi menuju dermaga Pelabuhan Kumai dini hari tadi untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Informasi yang kami terima sebenarnya Bapak Anas ini yang meninggal dunia itu sudah kondisi sakit, namun memaksakan untuk ikut. Akhirnya tadi kejadiannya sampai dia kritis di tengah laut. Sebelumnya korban pada Kamis malam waktu setempat nekat ikut berlayar mencari ikan meski korban dalam kondisi sakit. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktik dukun cabul yang korbannya mencapai puluhan orang. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.